Pemasangan IV kateter dan pemberian cairan IV. Tujuan dari intervensi ini dibagi menjadi dua, yaitu maintenance terapi dan replacement terapi. Maintenance terapi terbagi menjadi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan cairan harian pasien dengan intake oral yang buruk dan juga untuk pasien persiapan operasi dan pasien post-operasi. Sedangkan untuk replacement terapi adalah ketika kondisi ketidakseimbangan cairan seperti dehidrasi, pendarahan, trauma, muntah, dan lain-lain. Pemilihan nadi. Nadi yang dipilih dari yang paling distal. Jika di lengan maka dari metakarpal. Pilih lengan yang non-dominan jika tidak terdapat kontraindikasi seperti pendarahan. Pilih nadi di atas area fleksi dan usahakan agar jarum tidak mengenai sendi. Pilih vena yang relatif besar untuk memungkinkan aliran darah yang adekuat ke kateter. Palpasi vena untuk memilih vena yang lunak, penuh, dan tidak tersumbat. Yang terakhir adalah pilih lokasi yang tidak mengganggu prosedur yang akan dilakukan seperti prosedur pembedahan. Berikut adalah contoh-contoh nadi yang bisa digunakan untuk infus. Untuk pemilihannya dipilih dari vena metacarpa dorsalis hingga yang paling ujung yaitu vena mediana cubiti. Selanjutnya adalah pengolahan alat. Alat-alat yang digunakan adalah sarung tangan bersih, sarung tangan steril, bag instrumen, bengkok, cairan IV, standar infus, infus set, abokat, gunting, plester steril, perlak, tourniquet, gunting, dan plester steril. Selanjutnya adalah teknik bersih dan steril yang dilakukan selama intervensi. Teknik bersih sendiri adalah teknik meliputi mencuci tangan secara menyeluruh, mengenakan sarung tangan, dan memelihara lingkungan yang bersih. Dalam proses pemasangan IV kateter dan pemberian cairan IV, teknik bersih dilakukan ketika mempersiapkan alat dan persiapan nadi pasien. Selanjutnya adalah teknik steril. Teknik steril adalah teknik meliputi menjaga kesterilan alat dan perawat selama melakukan intervensi. Dalam proses pemasangan IV kateter dan pemberian cairan IV, teknik steril ini dilakukan ketika memasangkan kateter ke pasien dan juga ketika memasang selang infus pada kateter. Namun, steril juga dilakukan pada proses penyiapan alat juga, seperti ketika memasukkan insertion spike dengan membersihkan area yang akan ditusuk pada cairan IV dengan alkohol swab dan juga menyiapkan kasa steril IV dan IV kateter ke bak instrumen. Prosedur tindakan. Prosedur tindakan sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah menyiapkan cairan intravena dan yang ketiga adalah memasang IV kateter. Untuk tindakan yang pertama yaitu menyiapkan cairan intravena terdiri dari yang pertama, ambil cairan sesuai dengan kebutuhan klien. Kedua, siapkan alat-alat yang dibutuhkan selama intervensi. Pilih infuset yang sesuai. Ketiga, regangkan infuset agar mencegah adanya udara pada selang. Lalu, yang keempat, pasang infuset pada cairan IV pada tulisan in. Sebelumnya, sterilkan dulu dengan alkohol swab. Yang keenam, gantungkan cairan IV pada standar infus. Yang ketujuh, keluarkan cairan IV hingga mencapai setengah chamber dengan membuka roller clamp. Yang kedelapan, pastikan tidak ada udara yang pada selang. Yang kesembilan, cairan yang keluar ditampung dalam bengkok. Dan yang kesepuluh, tutup kembali roller clamp. Berikut adalah gambar-gambar dari prosedur tindakan. Yang pertama, persiapan cairan IV. Kedua, mensterilkan cairan sebelum menusukkan insertion spike. Ketiga, menusukkan insertion spike. Lalu, menggantungkan cairan IV pada standar infus, mengisi setengah chamber dengan cairan IV, mengatur roller clamp, membuang cairan pada bengkok atau tempat pembuangan sudah disediakan, dan menutup ujung roller clamp agar tidak tumpah. Selanjutnya adalah prosedur ketika memasangkan kateter. Yang pertama adalah sebelumnya kita akan memilih vena mana yang akan kita pilih. Usahakan kita memilih vena dari bagian dorsal terlebih dahulu, yaitu pada bagian metakarpal. Dan juga usahakan lengan yang akan kita infus adalah lengan non-dominan apabila tidak ada kontraindikasi pada lengan seperti pendarahan. Selanjutnya, pilih vena yang tidak bercabang dan memiliki yang besar agar memiliki aliran darah yang adekuat pada kateter. Baik, untuk pemasangannya sendiri, pertama-tama sebelumnya kita sudah memasang kateter pada area sebelum dari vena yang akan kita pilih. Misalnya, jika kita memilih vena pada bagian metakarpal dorsalis, maka kita akan memasang tourniquet pada bagian ini, di sebelah sini. Setelah itu, kita arahkan pasien untuk menggenggam.
Lalu kita tepuk-tepuk agar vena yang akan kita beri kateter mengalami dilatasi dan memudahkan kita untuk memasang kateter. Jika tidak ditepuk-tepuk mungkin bisa diayun-ayunkan seperti ini. Setelah itu kita mulai memasangkan kateter pada vena pasien. Usahakan kateter yang kita pasang tidak mengenai sendi dari pasien, baik itu jarumnya maupun kateter yang kita pasang. Setelah kita lihat pada jarum telah ada darah, maka kita bisa menarik jarumnya. Setelah itu kita memasangkan selang infus pada kateternya, lalu beri kasa steril dan juga plester steril pada bagian kateter tersebut. Selesai.